Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan video pada sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai batasan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Adapun ayat-ayatnya, yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-7. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari Sa'id bin Mina. Ia berkata, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW berkata, Wahai Muhammad, mari sembahlah Tuhan yang kami sembah, dan kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kami dan kamu saling bersama-sama dalam urusan kita. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini. Penafsiran ayat lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untukkulah agamaku, maksudnya adalah untuk mulah agamamu sehingga kamu tidak pernah meninggalkannya, karena ia telah diucapkan kepadamu dan telah ditetapkan bahwa kamu tidak akan melepas diri darinya. Kamu juga akan mati dalam keadaan memeluknya. Bagiku kini adalah agama yang aku peluk, dan aku tidak pernah meninggalkannya, karena telah ditetapkan di dalam ilmu Allah terdahulu bahwa aku tidak akan berpindah darinya kepada selainnya. Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa awal surat ini ialah menanggapi usul kaum musyrikin untuk berkompromi dalam perihal akidah dan kepercayaan tentang Tuhan. Namun usul tersebut ditolak, dan akhirnya ayat terakhir surat ini menawarkan bagaimana sebaiknya perbedaan tersebut disikapi, yakni dengan masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain dan dengan tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Quran Surah Al-An'am ayat 108. Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa waktu itu Nabi SAW masih tinggal di Mekah. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi SAW dan orang mukmin sering mengejek berhala-berhala Tuhan mereka. Mendengar hal ini, mereka secara emosional mengejek Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi SAW dan orang-orang mukmin. Mereka berkata, Wahai Muhammad, hanya ada dua pilihan, kamu tetap mempercayai Tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu. Kemudian turunlah ayat ini. Dalam tafsir Al-Wasit, Sayyid Tantawi menjelaskan turunnya ayat ini. Para ulama tafsir menyebutkan beberapa riwayat perihal penyebab turunnya ayat ini, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Qatadah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Islam mencela berhala-berhala orang kafir, kemudian orang-orang kafir mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa berdasarkan pengetahuan, maka turunlah ayat ini. Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bersikap toleran terhadap orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Selain itu, ayat ini mengajarkan untuk memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia apapun kedudukan sosial dan tingkatan pengetahuannya, karena beragama di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya. Namun sikap toleransi ini ada batas-batas tertentu sebagaimana penjelasan berikutnya, yakni Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dari bunyi ayat yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Beliau dan para sahabatnya dikeluarkan dari kota Makkah menuju Madinah hanya karena bertauhid kepada Allah, bukan karena kesalahan atau melakukan dosa-dosa yang telah diperbuat. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi bahwasanya sebelum terjadi Bai'ah Aqabah,
atau perjanjian Aqabah, Nabi tidak diberi izin untuk berperang dan menumpahkan darah manusia. Selama 10 tahun lamanya Nabi diperintah bersabar, memberi maaf dan berdoa kepada Allah atas perlakuan orang-orang musyrik kepada beliau demi menegakkan dalil dan bukti-bukti Allah kepada mereka. Namun mereka tetap saja melakukan kezaliman dan tidak mengindahkan bukti-bukti tersebut, bahkan mengusir Nabi dan para sahabatnya dari tanah kelahirannya serta melakukan penyiksaan terhadap kerabat lainnya. Maka oleh karena itu Allah memberi izin untuk berperang dan membela diri dari orang-orang yang menzalimi beliau dan umatnya. Ayat ini jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Namun ketika mereka tetap melakukan kezaliman dan tidak mengindahkan bukti-bukti nyata dari Allah, bahkan mengusir dari tanah kelahiran hanya karena beriman kepada Allah, maka Allah mengizinkan mereka untuk diperangi. Kemudian Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, yang dimana asbabun nuzul atau penyebab turun ayat ini adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Asma binti Abi Bakar ketika orang Quraisy melakukan perjanjian gencatan senjata, lalu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mengunjungiku sedangkan ia senang aku mengambil hadiahnya. Apakah aku harus menyambung silaturahmi dengannya? Nabi menjawab, iya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Kemudian Allah menurunkan ayat La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang yang dimaksud al-ladzina di dalam ayat di atas. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka yang beriman tapi tetap tinggal di Makkah, dalam artian tidak ikut hijrah. Allah mengizinkan kaum mukmin berbuat baik kepada mereka. Pendapat yang lain mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum musyrik Makkah yang tidak ikut memerangi kaum muslim dan tidak pula ikut andil mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka juga mengatakan bahwa ayat ini dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa pendapat yang paling utama tentang maksud ayat ini adalah orang-orang musyrik dari berbagai pemeluk agama lain yang tidak ikut memerangi kaum muslimin atau muslim dalam hal agama boleh berbuat baik dan hendaknya berlaku adil terhadap mereka. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 57. Asbabun nuzul ayat ini adalah sebagaimana riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya suatu kaum dari orang Yahudi dan orang musyrik menertawakan orang-orang Islam ketika sedang melakukan sujud, lalu Allah menurunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Sayyid Tantawi mengutip dari Imam Al-Alusi menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari ayat ini adalah Ibnu Ishaq dan sekelompok ulama meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata Rif'ah bin Zaid bin Tabud dan Suaid bin Al-Haris, mereka berdua menampakkan keislaman namun mereka sebenarnya munafik. Lalu ada beberapa orang Islam saling berkasih sayang antar mereka, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wahbah Zuhaili memaparkan penjelasannya tentang ayat ini bahwa pesan yang terdapat dalam ayat ini adalah mewanti-wanti orang Islam untuk menjalin kasih sayang, penolong, sekutu dan sejenisnya dengan musuh-musuh Islam, ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mengejek syariat Islam dan dijadikan bahan permainan. Dengan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain, umat Islam memang diperintah untuk bersikap toleran dan berbuat baik kepada mereka, namun sikap toleran tersebut tidak sampai melampaui batasnya. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat 12. Penafsiran ayat ini adalah apabila mereka merusak perjanjian yang telah kalian sepakati bersama orang-orang Quraisy, setelah mereka berjanji untuk tidak memerangi kalian dan tidak membantu seorang pun dari musuh-musuh kalian, dan mereka juga berusaha mencerca agamamu, maka perangilah para pemimpin kaum kafir
Sedangkan tafsiran wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agama, maksudnya adalah menghina agama Islam dengan cercaan atau celaan. Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah para pemimpin orang kafir itu, yaitu kepala dan pemuka orang kafir. Menurut Sayyid Tantawi, salah satu penyebab mengapa Allah dengan tegas sangat mendorong orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik melanggar perjanjian yang telah dia buat dan menyalahi sumpah mereka ucapkan untuk memperkuat perjanjian tersebut. Dari pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah dalam firman-Nya tidak melarang umat muslim untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain dan mengajarkan sikap toleransi. Namun sikap toleransi itu ada pula batas-batasannya, apalagi berhubungan dengan hal akidah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.